Daripada menjadi idol, mereka semua ingin menjadi influencer. Agensi-agensi kecil semakin menyerah dalam membina trainee. Terus apa yang harus aku lakuin? Baiklah, minta saja uang kepada orang tuamu. Hi everyone, I'm So Kim. Welcome back to my YouTube channel. Yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Everything is good? Are you okay? Atau mungkin lagi dalam kondisi enggak gencana? Apapun itu, apapun yang kalian hadapi, tetap semangat ya guys, dan terus bangkit. Fighting! Anyway, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana komentar dari netizen yang mengatakan bahwa semua orang itu pengen menjadi influencer, alih-alih menjadi seorang idol. Kok bisa ya guys? Karena kalau kita pikir-pikir nih secara logika, bukannya lebih banyak dapat duit ya kalau kita jadi idol? Kok lebih milih jadi influencer? Apa alasannya? Jadi guys, belum lama ini ada laporan dari YTN yang menyoroti tentang bagaimana jumlah trainee yang memiliki minat untuk K-pop belakangan ini kayak menurun tajam gitu. Menurut data yang dirilis oleh Creative Content Agency, jumlah trainee K-pop yang tergabung dalam agensi hiburan yang mencapai 1.895 pada tahun 2020 tetap berada di angka 1.170 pada akhir tahun 2022 dan ini telah anjlok sebesar 38,3% selama 2 tahun terakhir. Dan gak hanya jumlah pelamar pelatihan yang menurun, namun proporsi peserta pelatihan yang sudah berafiliasi dengan agensi yang secara sukarela menyerah itu juga meningkat guys. Dan usut punya usut, hal itu dikarenakan bagaimana tingkah peserta pelatihan yang debus sebagai selebriti sebenarnya menurun sekitar 20% dari yang semulanya sekitar 80% pada tahun 2016 menjadi sekitar 65% guys pada tahun 2022. Penurunannya itu hampir 20%. Lee Min-woo yang merupakan ketua tim Kodata Solution lantas mengatakan bahwa ketika jumlah selebriti sebenarnya menurun, agensi-agensi kecil semakin menyerah dalam membina trainee. Lantas, apa sih alasan penurunan jumlah trainee K-pop untuk saat ini? Nah teman-teman, mereka yang terlibat di lapangan menunjukkan perubahan preferensi karir remaja sebagai penyebab terbesarnya. Menurut survei status pendidikan karir siswa SD dan juga menengah yang diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan dalam 10 pekerjaan teratas yang diinginkan oleh siswa sekolah dasar ya guys, profesi sebagai penyanyi itu turun. Dari yang sebelumnya berada di peringkat ke-6 pada tahun 2009 itu menjadi peringkat ke-9 antara tahun 2019 dan 2021. Sementara itu untuk bagi siswa yang SMP, penyanyi menduduki peringkat ke-7 pada tahun 2009. Namun pada tahun 2019 ya guys, namun sejak tahun 2018 posisi penyanyi itu telah keluar dari 10 besar guys sebagai pekerjaan yang paling diinginkan oleh siswa SMP. Dan secara khusus, siswa sekolah menengah belum memasukkan satupun penyanyi ke dalam peringkat 10 teratas sejak tahun 2009. Sementara itu, pejabat agensi hiburan lantas mengatakan nih guys, bahwa daripada ketidakpastian apakah keuntungan akan diperoleh atau tidak setelah masa trainee, influencer itu memiliki periode waktu yang lebih singkat untuk menghasilkan keuntungan. Yang mana hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di pasar K-pop yang telah terjadi berlanjut selama beberapa tahun terakhir. Pejabat agensi hiburan itu lantas mengatakan bahwa mereka seperti kesulitan untuk menyediakan talenta K-pop di masa depan. Oleh karena itulah nih guys, mereka itu melakukan perekrutan peserta asing dengan melakukan berbagai hal. Salah satunya adalah dengan melakukan global audition secara aktif. Namun nih guys, menurut beliau, tampaknya penyebab yang lebih mendasar itu haruslah diidentifikasi dan tindakan penanggulangan harus diambil. Dan usai melihat bagaimana topik tersebut, berikut adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Bukankah ini karena gelombang sudah pecah? Karena sebenarnya ini nggak menguntungkan. Juga dikarenakan ada terlalu banyak trainee. Aku ingin tahu apa yang ada di 10 besar sekarang. Apakah menjadi YouTuber? Inilah mengapa mereka mencoba mendorong ke Cina dan juga Jepang. Daripada menjadi idol, mereka semua ingin menjadi influencer. Karena tingkat keberhasilannya juga sangat rendah sih. Semua orang mencoba menjadi influencer. Jujur saja ya, sulit loh bagi agensi kecil untuk bertahan dengan K-pop sekarang. Bukankah ini berlaku untuk semua industri sekarang ini? Alright, itu adalah bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. So, kesimpulannya adalah udah jelas ya guys, kenapa dia berpendapat bahwa sekarang ini atau di masa sekarang ini lebih untung menjadi influencer daripada menjadi idol. Alasannya adalah dikarenakan kalau menjadi influencer itu lebih cepat guys keluar duitnya dibandingkan ketika menjadi idol. Kenapa dapat seperti itu? Karena untuk idol sendiri itu kan melakukan yang namanya masa training. Oke, mereka training dulu guys, dan trainingnya juga kadang-kadang ada yang cepat, ada yang lama. Yang lama itu bahkan ada yang sampai 10 tahunan loh guys. Dan dengar dari beberapa cerita mantan idol K-pop, kalau biasanya mereka-mereka yang dari agensi gede nih, terkadang mereka itu udah kayak nggak punya hutang training gitu loh. Biasanya untuk agensi-agensi yang besar ini sudah menanggung biaya-biaya pelatihan dari para trainee-nya gitu sebelum didebutkan menjadi idol. Sehingga ketika mereka debut jadi idol, mereka udah langsung bisa terima gaji. Namun di beberapa kasus ya guys, ada beberapa idol yang mana mereka itu udah nanggung beban hutang pas saat mereka debut. Jadi sebelum dapetin gaji nih, mereka harus bayar hutang ini dulu.
begitu. Dan itu pun kalau kalian berhasil dan juga sukses. Seandainya nih kalau kalian nggak sukses, cuannya itu nggak kelihatan guys. Makanya seperti yang kalian lihat tadi, komentar-komentar dari netizen Korea, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak menguntungkan. That's why banyak yang lebih tertarik untuk menjadi influencer. Selain itu, di sini ada juga beberapa cerita dari mantan idol K-pop yang mana ini juga akan semakin memperkuat pemahaman kalian akan topik yang satu ini. For example, mungkin kita bisa lihat ya guys, bagaimana cerita dari Choa yang merupakan ex-member AOA. Untuk Choa sendiri itu meninggalkan AOA pada tahun 2017. Ia sendiri mengundurkan diri dari grup tersebut dikarenakan mengalami insomnia dan juga depresi serta menghentikan sementara aktivitasnya. Dan terbaru, Choa itu seperti membicarakan guys tentang bagaimana penghasilannya sebagai kreator di YouTube, dan pengungkapan dari Choa ini mengejutkan netizen Korea Selatan. Choa sendiri itu muncul di channel YouTube-nya Jisokjin. Nah, di sana dia berbicara tentang bagaimana kesulitan dan kebencian yang ia hadapi setelah meninggalkan AOA. Meskipun dirinya ingin memulai sesuatu sendiri setelah AOA, hal itu tertunda karena kelelahan mentalnya. Dia pun lantas mengaku bahwa komentar-komentar jahat sangat membebani mentalnya, sehingga ia bahkan gak bisa untuk meninggalkan tempat tidurnya selama 3 tahun. Mereka lantas membicarakan tentang topik mengenai channel YouTube, dan Choa dengan bangga menyebutkan bahwa dirinya telah memperoleh 420.000 subscriber di channelnya. Kemudian Choa mengatakan bahwa YouTube adalah sumber pendapatan utamanya guys. Dia pun lantas menambahkan, aku pikir aku dapetin lebih banyak penghasilan daripada yang aku dapetin saat bersama dengan AOA. Wow, lebih banyak dari YouTube ketimbang dari AOA. Aku pun juga agak kaget banget sih guys. Kan apa? Kan aku juga ngikutin lumayan lama kan AOA gitu pas Choa sebelum keluar juga. Dan waktu itu aku udah ngelihat mereka warawiri tampil di sana sini dan udah punya nama yang besar juga. Jadi cukup kaget juga sih dengar bagaimana pengungkapan Choa yang satu ini. Dan ternyata bukan cuma aku doang yang kaget guys. Jisokjin yang ngobrol sama Choa itu juga lumayan kaget guys dengan pengungkapan dari ex-member AOA tersebut. Dan menanggapi bagaimana keterkejutan Jisokjin, Choa mengatakan, aku nggak dibayar sebanyak itu saat masih di AOA karena aku keluar di tengah jalan. Aku keluar saat kami mulai menghasilkan keuntungan. Oh begitu tuh alasannya. Mungkin seandainya kalau Choa nggak keluar waktu itu, kayaknya dia bakal dapetin penghasilan yang lebih gede lah guys. Karena AOA emang kala itu ya, waduh, besar banget cuy namanya. Selain Choa, ada juga Somyi X Dia yang memilih jalur menjadi influencer dengan menjadi seorang BJ di Panda TV yang mungkin dinilai orang terlalu dewasa guys. Dan untuk Somyi sendiri itu seperti kayak banyak juga sih dikritik oleh netizen. Adapun untuk Somyi itu dilaporkan memperoleh penghasilannya lebih besar menjadi seorang BJ di Panda TV. Jadi setelah salah satu tweet viral dari penggemar dia, netizen terus berbagi pemikiran mereka tentang ex-member idol itu yang menjadi cam girl online. Salah satu komentar menyoroti perbedaan pendapatan dengan mengatakan, kalian nggak tahu berapa banyak uang yang dihasilkan para BJ itu. Tahukah kalian berapa banyak uang yang dihasilkan oleh mantan idol yang menjadi BJ Afrika? Dia benar-benar menghasilkan miliaran loh. Semakin provokatif mereka, maka semakin banyak juga penghasilan yang mereka dapatkan. Namun ada netizen lain yang masih merasa kasihan padanya karena menjadi VJ di tempat tersebut di usia yang masih muda, yang mana dia itu diketahui lahir pada tahun 2000. Adapun alasan Somyi beralih karir menjadi BJ adalah karena orang tuanya yang tinggal di Pulau Jeju yang sedang terlilit hutang. Terlebih pendapatannya sebagai streamer di Afrika TV itu sangatlah besar nih guys, hingga mencapai ratusan juta dalam sebulan. Somyi lantas mengaku bahwa uang yang dia dapatkan sebagai BJ itu langsung diberikan kepada ayah dan ibunya. Orang tuanya sendiri bangkrut nih guys, usai restoran Jampong yang dikelola oleh mereka itu gagal hingga nggak bisa mengembalikan modal. Kemudian ada juga Tina Blady yang sekarang dikenal sebagai Subini. Melalui channel YouTube-nya, dia mengatakan bahwa meskipun telah bekerja di agensi mereka selama beberapa tahun, banyak idol K-pop yang katanya tidak menghasilkan sepeser pun selama masa kontrak mereka. Yang lainnya atau idol lainnya, itu bahkan hanya menghasilkan uang yang cukup untuk bertahan hidup. Subini itu menjelaskan bahwa ada banyak grup yang tidak pernah didengar oleh sebagian besar penggemar K-pop, dikarenakan mereka nggak cukup besar untuk tampil di acara musik. Dan grup-grup seperti itu seringkali kesulitan menghasilkan cukup uang untuk menjadikan idol
idol sebagai karir yang layak. Karena itulah nih guys, grup dengan pendapatan kecil itu cenderung bubar daripada memperbarui kontrak mereka ketika saatnya tiba. Subini lebih lanjut menyatakan, sungguh menyebalkan karena jumlah uang yang kamu investasikan mungkin lebih banyak daripada yang akan kamu hasilkan untuk mereka di akhir hari. Sejujurnya ini adalah lingkungan yang sangat sulit dan bukan pekerjaan yang paling stabil. Selain itu ada juga ex-idol yang bernama Joel yang sebelumnya dikenal sebagai J from VTL dan juga Aaron X NU'EST yang mana mereka mengungkapkan bagaimana grup bertahan pada awal-awal debut tanpa dibayar. Dimulai dulu dari ceritanya Joel ya guys. Jadi nggak lama setelah BTL debut pada tahun 2014, perusahaan tempat grup itu bernaung menghadapi kesulitan keuangan. Dan para anggotanya itu nggak lagi menerima uang untuk makan, dikeluarkan dari asrama, dan nggak diizinkan untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Perusahaan tersebut juga bahkan nggak memberikan mereka uang tetapi menawarkan solusi yang berbeda. Dan dikarenakan BTL membutuhkan makanan dan tempat tinggal, Joel lantas bertanya kepada perusahaan apa yang harus mereka lakukan. Dan perusahaannya bilang, minta saja uang kepada orang tuamu. Lebih lanjut, Joel menceritakan, pada saat itu aku kan bertanya ya kepada perusahaanku, aku nggak punya pekerjaan nih, kamu juga nggak mengizinkanku untuk bekerja. Terus apa yang harus aku lakuin? Kemudian mereka menjawab, baiklah minta saja uang kepada orang tuamu. Tapi sayangnya itulah yang harus aku lakuin. Aku sekarang benar-benar terjerumus ke dalam lubang yang dalam. Ibu dan ayah, aku akan membalas kalian. Jangan khawatir. Kemudian ke ceritanya Aaron. Nah meskipun untuk NU'EST debut pada tahun 2012 dan bertahan selama 10 tahun, Aaron menceritakan bahwa mereka nggak menghasilkan uang di tahun-tahun awal mereka, di garis bawahi tahun-tahun awal mereka. Oke. Nah selama masa itu Aaron menerima uang saku setiap bulan dari seorang bibi yang ia gunakan untuk memberi makan seluruh anggota grup. Dia lantas mengaku bahwa begitulah caranya untuk bertahan hidup selama masa trainee dan awal debutnya. Well, jadi seperti itulah bagaimana cerita-cerita dari mantan idol K-pop. So gimana? Apakah kalian sudah paham kenapa banyak yang lebih memilih untuk menjadi influencer ketimbang menjadi idol K-pop di masa yang sekarang ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Namanya teman-teman, terlepas dari itu semua nih, kalau kalian itu jadi idol K-pop, apalagi kalau kalian tuh udah punya nama sampai sukses besar banget, wow, kalian bakalan bener-bener kaya banget. Karena sumber pendapatan kalian itu bukan hanya satu doang nantinya, tapi sumber pendapatannya itu banyak banget. Ada dari konser, penjualan album, kesepakatan iklan, dan masih banyak lagi. Banyak banget teman-teman. Itu beberapa doang yang aku sebutin. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga guys, bahwa nggak semua idol K-pop atau grup K-pop itu bisa dapat sukses, tenar, dan juga populer. Oleh karena itulah tidak mengherankan jika ada yang bilang bahwa ini bukanlah pekerjaan yang paling stabil dan merupakan lingkungan yang sangat sulit. Anyway, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm so sorry ya guys kalau mungkin ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang perlu dikoreksi, nanti langsung aja koreksi. Goodbye everyone, bye-bye.